Tuh, dia stres. Kalau stres tuh dia bisa makan tambang gitu tuh. Nggak dimakan jangan makan tambang. Main titik bisa begitu ya. Ngambek gitu. Gue sedih juga mengikuti advice dari para SJW yang bilang monyet itu tidak boleh dirantai. Supaya kamu tidak menjadi perjaka. Bukan perjaka sih, ini mah udah gak perjaka. Kalau dilihat baik-baik, kepala dia kan kebelah dua. Badan berotot gitu ya. Kalau betinanya kecil, meninggal ya. Audrey King of the Jungle. Hari ini kita akan update keadaan Hano setelah seminggu ditinggal oleh Hara. Jadi sekarang dia sendirian banget nih guys. Jadi kita mau ngecek keadaannya sambil ngesteril tempatnya. Udah seminggu steril kurang lebih, emang nggak ada apa-apa. Kalau kita lihat dari sini dia masih sehat-sehat aja ya. Kandang juga masih bagus. Jadi kayak tidak ada infeksi yang sebagaimana. Memang ini tuh. Tapi tingkah laku sedikit aneh tuh lihat. Hano. Tinggal aku makin aneh sebenarnya, mungkin karena kesepian juga ya. Nah, jadi sebelum kita mulai videonya, kalau ada teman-teman yang punya monyet betina yang bisa direscue, bisa hubungin kita ya. Ya mungkin udah nggak kerawat. Yang jelas gue butuh betina usia tua, jadi betina mungkin di atas 5 tahun untuk jadi temannya dia dan nggak bisa satu ya. Kalau nggak kayak si Hara ya, jadi butuh mungkin 5 gitu. Cuman ntar kita akan cari juga sih. Nah sekarang dia sendirian nih, mau lepas di hutan mati ya kan. Terus mau kita keep juga sendirian. Wah tuh malang sekali nasibnya ya. Main titik bisa begitu ya. Tuh dia sangat tuh guys. Tuh tiba-tiba ngat. Jadi ini sangatlah kasihan kalau ya sebenarnya dia sendiri yang buat ulah ya, yang membunuh si Hara atau gimana. Tapi ya yang menanggung akibatnya, jadi sedih gitu tuh guys. Kita ngeliat monyet tuh lucu gitu, cuman mereka harusnya hidupnya berkoloni gitu. Kalau sendiri begini melawan kodratnya sebagai primata gitu. Coba kita masuk. Nanti gua akan coba sambil cleaning di dalam ya. Jadi udah agak lama nggak disamperin orang dia. Karena kan ini solid ya. Kabur. Nah, dia tuh masih curious sama food motivated sebenarnya. Jadi ada bagusnya masih. Nah, halo. Kenapa cengar-cengir? Sedih ya? Oh, panik dia. Sedikit panik. Karena rame ini ada kameramen guys. Sini Hano. Tuh dia ngambek, dia nggak mau dideketin. Hano. Sini turun. Hano. Dia dipanggil ngerti, cuman ngambek dia menjauh karena tidak ada temennya lagi. Sini, Hano. Nah, mulai turun dia, mulai paham dia. Bahwa ini sebenarnya bukan mau apa-apain ya. Karena dia mungkin trauma ya, si Hara mati guys. Nih. Mau dikasih makan doang itu. Ya dia emang sedikit food motivated ya. Jadi kalau misalnya lihat makanan, baik kalau kita lihat inspeksi baik-baik ya dia biasa aja masih kayak. Cuman ada kesedihan mendalam yang kayak dia gigit-gigit tangan gitu, merasa kesepian gitu kadang-kadang. Hano, sini masih banyak ini. Nah tapi dia jadi sekarang anehnya suka main sama binturong tuh, lihat sebelah. Suka main sama binturong berdua di sana. Nggak tahu kenapa dia suka main sama binturong. Hano, nih. Binturongnya mau itu tuh si Candy. Sini Hano. Nafsu makan sebenarnya agak kurang sih kalau kita lihat ya. Nggak kayak kemarin-kemarin. Tingkah sedikit berubah karena kesepian guys. Jadi menyedihkan banget ya kalau ada monyet yang dipelihara sendiri. Gua nggak pernah rekomen orang pelihara monyet sendiri, bahkan merah monyet aja jangan sebenarnya. Nih,
Hano, tuh. Kan dia kalau mau kasih makan sebenarnya food motivated banget. Cuma lagi nggak mau nih. Nih, mau nggak tuh? Jadi nafsu makan berkurang. Kalau dulu mau nyamperin kan, kalian tahu sendiri. Hari ini sedih banget ya. Sini, jangan takut dong. Jadi sebenarnya dia agak trauma gitu kalau kita lihat. Ini dia monyet yang tinggal sendiri sebatang kara ya. Karena kehilangan koloninya guys. Kita butuh monyet yang sama-sama gede, yang size-nya cukup, usianya pun cukup. Jadi kalau dihantam dia nggak meninggal ya. Karena ini tukang kawin. Jadi kalau si betinanya nggak kuat meninggal. Sering terjadi di beberapa hewan lain kayak murai ya, betinanya diserang jantan. Terus kayak di ayam gitu mungkin ya. Terus di reptil sering banget betinanya meninggal karena dihajar betinanya kalau reptil tuh misalkan kayak biawak dicekek lehernya. Kalau betinanya terlalu kecil atau nggak kuat memang dasar individu hewannya bisa mati gitu guys. Hano, ngambek gitu. Biasanya kalau mama nggak pernah begini guys. Nih, kenapa cengar-cengir gitu? Nih, kalau mau nyamperin makanan, maunya dilempar makanannya begitu. Sedih anunya. Cuma sebenarnya di sini dia welfare-nya terjaga banget guys, karena air terjunnya ada, kolamnya kalau mau berenang bisa, pohonnya ada, semua ada jauh lebih ada welfare-nya dibanding di kandang di galeri kemarin. Beda di galeri kemarin kadang masih kita ikat guys. Jadi begitu ikatannya dilepas, dia itu sifat agresinya keluar terhadap si betina lain, walaupun dia jinak sama manusia. Itu yang bikin gue sedih juga mengikuti advice dari para SJW yang bilang monyet itu tidak boleh dirantai sama sekali, which is benar kalau di alam. Cuman kalau udah masuk captivity, ini kan hewan captivity atau hewan ternak tangkar, kadang nggak berlaku, malah bisa menyakiti sesama hewan lainnya. Walaupun di sini udah 3 bulan aman kan, ternyata semakin ada pohon, semakin ada kolam, semakin insting liarnya tumbuh, semakin dia keras dan kasar terhadap kawanannya gitu guys. Itu ilmu sih, riset yang gue dapat. Nih lihat tuh, taringnya dikasih tunjuk terus ke gue. Nih bye-bye nih. Good boy. Takut dia banyak kamera nih. Ya, mau nggak? Sini. Kenyang sih sebenarnya. Good boy. Jangan sedih. Walaupun sudah tinggal sendiri, tapi kan tetap disayang ya anunya. Ntar kita cari lagi betina ya, kita hunting lagi betina yang bisa direscue supaya kamu tidak menjadi perjaka. Bukan perjaka sih, ini mah udah gak perjaka. Supaya kamu tidak menjadi jomblo, jadi om-om duda begini kan gak enak ya. Masa mau kawin sama binturong? Kamu aneh banget kamu kalau kawin sama binturong. Jadi dia ini emang monyetnya agak autis kan. Kalau yang kita tahu Hano itu bukan monyet albino biasa yang normal gitu, dia autis guys. Dia memiliki kecatatan otak dan fisik sehingga wajar banget dia kalau melakukan kekerasan. Kayak lu pernah lihat pasti orang atau binatang apapun yang autis yang punya sindrom untuk pukul-pukul diri sendiri. Nah itu dia tuh yang punya sindrom untuk menyakiti diri sendiri. Itu namanya penyakit mental kali ya mungkin ya, yang self harm gitu. Nah dia ini makanya kalau kita lihat bulu-bulu tangan tuh agak-agak hilang dikit karena digigitin sama dia sebenarnya. Cuman perilaku itu sekarang udah berkurang dibanding dulu. Tapi beralih ke teman-temannya. Jadi dulu sempat ada monyet-monyet kecil, Jacqueline itu juga dihajar sama dia guys. Jadi dia menjadi penyebab Hara meninggal karena di lubang pantat berdarah ya. Itu agak menyedihkan tapi ironi gitu guys. Ya, kan kitanya juga nggak kasar sama dia sih. Jadi kitanya pun nggak ngapa-ngapain dia, cuman berduka aja ya bersamanya. Gimana ini Hara ini? Hano, gimana Haranya? Kamu bertanggung jawab nggak? Mau bertanggung jawab nggak? Taunya makan doang dia. Hano. Nih binturong yang dia deket malah sekarang nih. Rebutan loh sono. Rebutannya sama Candy sekarang tuh, Candy yang datang, si binturong. Temenan dia berdua, walaupun ini betina juga sih, cuma beda spesies. Jadi nggak bisa ya. Kalau kita lihat dari badannya Hano ya, bye-bye masih gendut, masih bagus. Jadi kalau dibilang kayak keracunan gitu enggak juga. Kalau keracunan semua mati dong ya guys. Ini masih bagus dan kita bisa lihat dari hasil CCTV. Ini udah kayak riset center di sini. Dianya memang butuh betina yang banyak. Itulah natur monyet poligami. Nah ini apa ini belakang ini? Kenapa ini? Nih. Candy.
Sejujurnya dia agak takut sama Candy dia. Ya, jadi video ini mengupdate keadaan Hano, which is fine. Dan planning ke depan adalah gue pengen banget kasih lagi beberapa betina, tapi nggak satu, karena kita tahu kalau satu terjadi problem. Dan kemungkinan besar kayaknya bukan albino lagi, supaya daya tahan tubuh lebih kuat dan bisa ngadepin kekuatan dia. Karena kalau kalian lihat nih, badan berotot banget begini nih, kepala sampai terbelah dua tuh. Kalau dilihat baik-baik, kepala dia kan kebelah dua, badan berotot gitu ya. Kalau betinanya kecil, meninggal ya. Coba nih, ambil di dalam kolam bisa nggak? Nggak mau dia guys. Tapi ntar dia ambil itu. Tuh, ambil. Bisa tuh ngambil ya kan? Lagi ngambil di dalam kolam dong. No. Diambil dalam kolam. Dia emang kadang ini aneh. Kadang takut air, kadang berani. Good boy. Tapi kalau gue lihat makin ini ya, matanya makin merah, body makin tebal. Jadi untuk menghindari bakteri-bakteri dan lain-lain, gue pengen suruh dia naik dan gue sedikit disinfektan tempat ini setelah seminggu. Minggu lalu udah sempat disinfektan selama 6 hari, dan gue mau disinfektan semua tempat ini. Jadi Hano naik. Jadi untuk penutup gue akan disinfektanin. Yang perlu disinfektan adalah tidak kemana-mana. Tuh, dia stres. Kalau stres tuh dia bisa makan tambang gitu tuh. Nggak dimakan jangan makan tambang ya. Jadi kita akan spray. Semua tempat itu harus kita disinfektan guys. Ini lubang-lubang ini nih penting banget nih, karena dia kadang bisa nyempil dalam sini yang kecil-kecil dulu. Dan gue nggak akan beli yang kecil-kecil lagi sih. Jadi oke, kayaknya cukup. Itu dia update Hano selama ini. Mungkin ini video agak boring, cuman semoga ada ilmunya. Oke guys, itu dia video kita hari ini. Semoga kamu baik-baik Hano ya, jangan mati juga ya. Nggak mungkin sih, dia diserang sama lagi goib. Jadi tungguin rescue baru, jadi kabarin tim Industry Pets kalau ada betina yang bisa kita rescue untuk temannya dia. Andre King of the Jungle bersama Hano. Signing out guys. Let's protect our animals together. Bye-bye. Follow along my animal adventure dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram Audrey A King of the Jungle dan juga TikTok. See you on the next adventure.